Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anissa Dia Cahaning Nugraha, NRP 1519100000027 dari Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai network layer. Nah, masuk ke definisi dari network layer sendiri. Network layer terletak di layer ketiga dari model komunikasi Open System Interconnection atau OSI. Fungsi utama lapisan jaringan ini adalah untuk memindahkan data melalui jaringan lain. Protokol lapisan jaringan mencapai tujuan ini dengan mengemas data dengan informasi alamat jaringan yang benar, memilih rute jaringan yang sesuai, dan meneruskan data yang dikemas ke atas tumpukan ke lapisan pengangkut. Lalu, ini dia fungsi dari network layer. Nah, network layer sendiri itu memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu pengiriman paket dari sumber ke tujuan melalui beberapa jaringan atau link. Nah, sedangkan lapisan data link mengawasi pengiriman paket antara dua sistem pada jaringan yang sama atau disebut dengan tautan. Lapisan jaringan memastikan bahwa setiap paket mendapatkan dari sumbernya ke tujuan akhirnya, lalu memecah pesan yang harus dikirim ke dalam paket dan mengumpulkan paket masuk menjadi pesan untuk tingkat yang lebih tinggi. Jika kedua sistem dihubungkan ke jaringan yang sama, biasanya tidak diperlukan lapisan jaringan. Namun, jika dua sistem dipasang perangkat penghubung pada jaringan yang berbeda, maka lapisan jaringan seringkali diperlukan untuk menyelesaikan pengiriman pesan dari sumber ke tujuan. Nah, ada fungsi lain dari network layer sendiri. Yang pertama, yaitu tadi menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Yang kedua ada mendefinisikan alamat IP. Nah, untuk dapat menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan dan juga menerima paket data yang akan ditransmisikan, maka network layer kemudian akan mendefinisikan masing-masing alamat IP atau IP address. IP address merupakan sebuah alamat unik yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer. Nah, nantinya network layer akan lebih mudah menentukan tujuan dari paket data yang akan dikirimkan olehnya. Nah, IP address ini akan secara otomatis didefinisikan dan dicari oleh network layer sebagai alamat tujuan paket data tersebut. Nah, yang ketiga ada membuat header pada paket-paket data yang ada. Header di sini tuh diibaratkan seperti sebuah judul pada paket data. Nah, dengan adanya header ini, paket data yang merupakan bagian atau fragmen dari sebuah data ini akan memiliki header tersendiri dan tidak akan terpecah belah. Dengan adanya header ini juga, setiap paket data akan memiliki header yang sama, sehingga ketika nantinya paket data akan disatukan kembali menjadi sebuah data yang utuh, paket data tersebut dapat disatukan kembali dengan mudah dan bisa terdeteksi apabila ada paket data yang hilang ataupun mengalami kerusakan. Nah, yang terakhir ada melakukan proses routing. Nah, proses pemberian rute dari sebuah paket data, selain membantu mendefinisikan IP address, network layer juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk meneruskan paket data yang sudah ada menuju penerima melalui rute-rute tertentu. Namun demikian, rute-rute tersebut sudah terlebih dahulu didefinisikan melalui apa yang kita kenal dengan nama table routing. Dengan demikian, tiap paket data akan dikirimkan ke alamat yang sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga dapat mencegah terjadinya salah alamat. Nah, next ada peran dari network layer. Sebagai pengawas dari sebuah pengiriman paket antara komputer satu dengan komputer yang lain, dengan dipisahkannya oleh beberapa jaringan fisik, major basic. Nah, ini ada peran dari network layer sendiri. Yang pertama yaitu ada addressing. Addressing sendiri adalah sebuah identitas dari sebuah perangkat yang berbentuk unik untuk dapat berkomunikasi secara global. Nah, yang kedua ada routing. Routing adalah sebuah rute yang dimana akan dilewatinya sebuah paket yang akan dikirimkan oleh host satu ke host yang lain. Yang ketiga ada packetizing. Packetizing adalah sebuah lapisan protokol atas yang akan mengenkapsulasi sebuah paket yang diterima. Yang terakhir ada fragmenting. Fragmenting adalah mendekapsulasi
paket dari satu dan merangkumnya untuk jaringan yang lain. Nah, lalu ada routing. Routing sendiri adalah suatu protokol. Routing adalah protokol layer network sungguhnya menjalankan fungsi routing antar jaringan dan membuat keputusan tentang jalur mana akan dipakai. Nah, 3 fungsi utama router sendiri yaitu pertama, menjalankan algoritma atau protokol perutuan seperti RIP, OSPF, NBGP. Yang kedua ada meneruskan datagram dari tautan masuk ke tautan keluar. Yang terakhir ada mengelola kemacetan. Nah, lalu ada addressing. Addressing sendiri adalah pengalamatan addressing, pemberian alamat yang digunakan sebagai identitas unit pengirim, source address, dan unit penerima dan bersifatnya itu unik. Beberapa model pengalamatan antara lain nama komputer Net Layer Scheme digunakan oleh Microsoft, alamat IP digunakan oleh Unix, dan alamat Media Access Control MAC atau alamat fisik. Pengalamatan IP menyediakan mekanisme untuk membedakan antara host dan jaringan. Karena alamat IP ditetapkan secara hierarkis, host selalu berada di bawah jaringan tertentu. Host yang perlu berkomunikasi di luar subnetnya perlu mengetahui alamat jaringan tujuan di mana paket atau data akan dikirimkan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai network layer. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.